Apa yang akan Anda lakukan jika kebenaran tentang kehilangan yang Anda tangisi selama 20 tahun, ternyata adalah sebuah kebohongan yang dirancang untuk menyelamatkan hidup Anda? Ketika Dewi, yang merasa hidupnya di ujung tombak, bertemu dengan dokter muda yang merawatnya, Dr. Arman Dewantara, ia merasakan getaran aneh, sebuah intuisi ibu yang tak terbantahkan. Ia melihat bayangan masa lalu yang kelam, yang ia yakini sebagai pengorbanan terbesar. Namun, di balik seragam putih itu, Arman justru menemukan jejak-jejak yang menunjukkan bahwa perpisahan mereka bukanlah takdir, melainkan sebuah konspirasi yang diselimuti cinta penuh bahaya. Kalung berinisial D dan halaman buku harian yang sengaja dirobek menjadi bukti bahwa sang ibu memilih untuk meninggalkannya bukan karena tidak mampu, melainkan karena ancaman dari lingkaran kejahatan yang mengincar warisan ayahnya, ancaman yang ternyata masih hidup. Akankah Arman sanggup menghadapi kenyataan bahwa ia diselamatkan dari bahaya dengan rasa sakit dan kebohongan? Dan mampukah ia melindungi ibunya sebelum kebenaran sejati merenggut kebahagiaan mereka yang baru saja mekar? Inilah kisah Dira dan Arman, yang disatukan oleh takdir dan diuji oleh rahasia berlapis. Langkah Dewi, yang kini lebih suka dipanggil Dira, terasa seperti membawa beban sejarah saat ia memasuki rumah sakit elit Wirakarya. Udara dingin pendingin ruangan, yang mewah dan menenangkan bagi pasien lain, menusuk tulang Dira dan membangunkan kembali rasa bersalahnya yang bersembunyi selama puluhan tahun. Ia tidak datang untuk sekadar perawatan, ia datang untuk melarikan diri dari kesendirian yang ia ciptakan sendiri. Seorang perawat muda membantunya ke ruang pemeriksaan. Dira hanya berharap bisa menjalani hari-harinya tanpa ada yang menguak kembali lukanya yang lama. Beberapa menit kemudian, pintu berderit, dan masuklah seorang dokter muda, Arman Dewantara. Matanya yang hangat dan suaranya yang tegas, namun menenangkan, langsung menghujam jantung Dira. "Selamat siang, Bu Dira. Saya Dokter Arman. Mulai hari ini saya yang akan menangani kondisi ibu," katanya sembari menjabat tangan Dira dengan sopan. Jantung Dira berdebar keras, bukan karena kelemahan tubuhnya, melainkan karena getaran aneh yang terasa di telapak tangannya. Matanya memandangi Arman lebih lama dari yang seharusnya. Sorot mata itu, lekuk senyum itu, mengingatkannya pada bayangan samar yang selalu menghantuinya, bayangan seorang bayi yang seharusnya kini sudah sebesar dokter di hadapannya. Ia berusaha menepis pikiran itu, menganggapnya hanya delusi akibat usia dan penyakit. Namun, ia tak bisa mengabaikan bisikan halus di hatinya, "Mengapa tatapannya terasa begitu dekat di hatiku?" Arman, yang merasakan tatapan intens pasiennya, hanya tersenyum ramah. "Jangan khawatir, Bu. Kita akan jalani pemeriksaan menyeluruh." Sejak awal, Arman tahu pasien ini berbeda. Dira memiliki tatapan mata yang menyimpan sejuta kisah, dan setiap sentuhan saat pemeriksaan terasa seperti memegang potongan teka-teki masa lalunya sendiri. Arman dibesarkan oleh orang tua angkat yang penuh kasih, namun ia selalu merasa ada ruang kosong di hatinya. Kekosongan yang ia yakini hanya bisa diisi oleh jawaban tentang asal-usulnya. Sepeninggal Arman, Dira termenung di ranjang, air matanya menetes pelan. "Andai saja anakku masih ada," bisiknya, "mungkin senyumnya semirip ini." Hari-hari berikutnya, Arman selalu datang. Bukan hanya sebagai dokter, tetapi seolah sebagai pengisi ruang kosong yang selama ini Dira jaga mati-matian. Dira mulai bercerita lirih tentang masa lalunya yang penuh penderitaan, tentang suaminya yang meninggal dan bayinya yang hilang diculik di pasar saat ia sakit parah. Cerita itu selalu diulang Dira dengan detail yang sama, sebuah narasi yang telah ia latih selama puluhan tahun. Namun, ia tidak pernah menceritakan alasan sebenarnya ia melepaskan bayi itu. Arman mendengarkan dengan hati tercenung. Cerita itu terlalu mirip dengan kepingan masa lalunya. Suatu malam, saat Arman membantu merapikan laci, ia tidak sengaja melihat sebuah sapu tangan lusuh yang selalu Dira genggam. Di sudut sapu tangan itu terbordir sebuah inisial, D. Arman tercekat. Di laci kamarnya, ia menyimpan satu-satunya peninggalan masa kecilnya, sebuah kalung perak dengan bandul kecil berukir huruf D yang sama persis. Kalung itu, yang selalu ia yakini sebagai petunjuk untuk menemukan ibunya, kini terasa seperti bom waktu. Arman menatap Dira, matanya dipenuhi keraguan yang mencekik. Jika sapu tangan ini miliknya, apakah kalung ini juga?
Apakah wanita yang kuceritakan rasa bersalahnya ini adalah ibu yang sengaja meninggalkanku? Keesokan paginya, Arman bertindak. Ia nekat mengunjungi panti asuhan tempat ia dibesarkan di pinggiran kota. Gedung tua itu menyimpan arsip yang selama ini Arman abaikan. Setelah mencari, ia menemukan berkas dengan nama kecilnya, Arman Dewantara. Tertulis jelas bahwa ia ditemukan di dekat sebuah kios pasar, usia 3 bulan, hanya disertai kalung kecil berinisial D. Namun, ada satu catatan yang tertulis terpisah, yang menghentikan napas Arman, bayi ini dilindungi dari ancaman luar. Tolong jangan ungkapkan detail apapun sampai ia dewasa, atau sampai ancaman itu terbukti hilang. Catatan itu tidak ditandatangani, tapi tulisan tangannya terasa familiar bagi Arman, seperti tulisan yang ia lihat di beberapa catatan medis lama milik salah satu perawat senior di rumah sakit. Ancaman? Pertanyaan itu menggantung di udara. Arman kembali ke rumah sakit, pikirannya dikuasai kegelisahan. Ia kini tahu bahwa hilangnya ia bukanlah sekadar tragedi penculikan, melainkan sesuatu yang lebih rumit, lebih berbahaya. Saat ia kembali ke kamar Dira, ia mendapati ada seorang wanita paruh baya duduk di samping ranjang Dira. Wanita itu adalah Ratna, sahabat lama Dira. Begitu melihat Arman, mata Ratna menyipratkan kehangatan, namun juga kilatan peringatan yang halus. Dira memperkenalkan Arman kepada Ratna dengan senyum palsu yang terlalu lebar. "Ratna, ini Dokter Arman, anak baik yang merawatku," ucap Dira. Ratna menjabat tangan Arman, genggamannya kuat dan terasa protektif. "Terima kasih, Nak Arman. Dira sering cerita tentangmu. Katanya kamu mengingatkannya pada sesuatu yang hilang." Ratna mengucapkan kata, hilang, dengan penekanan yang aneh, seolah itu adalah kode rahasia di antara mereka. Arman merasa tidak nyaman dengan permainan psikologis ini. Ratna, yang menyadari Arman menyimpan rahasia, pura-pura pamit. Ia mengikuti Arman keluar kamar. Di koridor sepi, Ratna menarik Arman ke samping. "Nak Arman," bisiknya, "kalung di sakumu itu. Aku tahu apa artinya. Dan Dira pun tahu. Tapi jangan bicara sekarang. Aku mohon, jangan ungkit masalah ini saat ini. Dira sakit parah, dan ada hal-hal dari masa lalu yang sebaiknya tetap terkubur demi keselamatannya, dan demi keselamatanmu." Arman menatap Ratna lekat-lekat. "Keselamatan? Kenapa? Apakah kepergian saya bukan karena diculik, Bu Ratna? Siapa Hutama?" Arman menanyakan nama almarhum ayah kandungnya yang ia temukan di berkas lama panti asuhan. Wajah Ratna langsung pucat. "Jangan sebut nama itu. Jangan pernah. Cukup tahu bahwa ibumu, Dira, melakukan semua ini karena cinta yang paling menyakitkan, pengorbanan. Kalung itu adalah bukti cintanya. Menyimpannya adalah bukti bahaya belum hilang." Ratna berbalik pergi, meninggalkan Arman yang terdiam di koridor. Hati Arman kini bukan lagi diliputi kerinduan, melainkan rasa pengkhianatan yang mendalam. Ia merasa dipermainkan. Ibunya tidak hilang karena penculikan, melainkan meninggalkannya karena ancaman, dan kini, ancaman itu masih hidup. Inikah kebenaran yang harus aku temukan? Sebuah pengorbanan yang terasa seperti penolakan? Ketegangan di ruangan itu mencekik. Dira dan Ratna saling bertukar pandang penuh ketakutan. Arman tahu dia telah mencapai inti rahasia itu. Suatu sore yang mendung, Arman melakukan pemeriksaan rutin. Ketika ia membungkuk untuk mengambil stetoskop, kalung kecil dengan bandul huruf D yang ia simpan di saku jasnya tergelincir, jatuh dan memantul pelan di lantai keramik. Suara denting kecil itu terasa seperti guntur di ruangan yang hening. Dira terkesiap. Matanya langsung tertuju pada benda perak kecil itu, dan tangannya refleks terulur. "Arman, kalung ini. Dari mana kau mendapatkannya?" tanyanya dengan suara bergetar yang tidak bisa ia kendalikan. Arman memungut kalung itu, wajahnya tegang. Ia sudah tidak punya alasan untuk menyangkal. "Saya sudah memilikinya sejak kecil, Bu." "Satu-satunya benda peninggalan," jawabnya dengan nada hati-hati yang menantang. Dira menangis, air matanya jatuh membasahi telapak tangan. "Aku kenal betul kalung ini. Aku sendiri yang memesannya. Khusus untuk bayiku. Huruf D untuk namaku, Dira, dan untuk Dewantara." Suaranya tercekat. Inilah momen yang mereka hindari,
pengakuan tanpa kata. Arman menatapnya dalam-dalam. Dan saya, Bu. Saya menemukan catatan bahwa kepergian saya bukan karena diculik. Tapi karena ada ancaman. Dira terdiam, matanya menatap memohon. Ia tahu Arman tidak bisa lagi dibohongi. Tak lama kemudian, Ratna masuk, membawa buku harian tua yang usang. Dewi, ini. Kau masih ingat buku ini? Ratna menyerahkan buku itu kepada Dira, tatapannya menyiratkan keputusasaan. Buku itu adalah rencana cadangan mereka. Sebuah kebenaran yang disusun untuk menutupi kebenaran yang lebih gelap. Dira membuka lembar demi lembar, lalu berhenti pada satu halaman yang ditulis dengan tinta pudar. Di situ tertulis tentang kalung kecil dengan huruf D, sebuah penanda agar bayinya suatu hari bisa menemukan jalan pulang. Lihat, Nak. Ini bukti cinta ibu. Kalung ini adalah pengikat kita, kata Dira, menyodorkan buku itu. Arman mengambil buku itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk antara haru dan kemarahan. Ia melihat tulisan itu, yang memang mengonfirmasi kalung itu sebagai penanda. Namun, sebagai seorang dokter yang terbiasa dengan detail, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Di halaman berikutnya, ada sobekan kecil yang rapi di bagian sudut. Ada satu lembar utuh yang telah dirobek dengan sengaja. Arman menutup buku itu, menatap kedua wanita itu secara bergantian. Saya tidak meragukan kalung ini, Bu. Tapi mengapa ada halaman yang hilang di sini? Tanyanya, suaranya tajam. Mengapa kebenaran yang saya cari selalu berlapis? Tolong, Bu Ratna. Ibu Dira. Saya butuh kejelasan. Apakah halaman ini yang menjelaskan mengapa saya ditinggalkan alih-alih hilang? Siapa Hutama, dan mengapa nama itu sangat berbahaya? Arman memaksa. Ratna menghela napas panjang, tatapan matanya berubah dari rasa takut menjadi pasrah. Baik, Nak. Kau sudah dewasa dan sudah menjadi dokter yang hebat. Mungkin ini saatnya kau tahu kebenaran pahit itu. Ratna melirik Dira, yang hanya bisa menangis dalam diam, tangannya menutupi wajahnya yang penuh penyesalan. Ratna mulai bercerita, perlahan. Arman, ibumu tidak kehilanganmu diculik di pasar. Itu adalah skenario yang kami buat. Ayah kandungmu, Hutama, bukan hanya seorang bankir. Dia terlibat dalam lingkaran kejahatan keuangan. Ketika Hutama meninggal mendadak, mitra-mitranya mulai mengincar asetnya, termasuk dirimu, sebagai sandera atau alat negosiasi. Arman mendengarkan dengan rahang mengeras, rasa pengkhianatan memenuhi setiap rongga dadanya. Dira tahu mereka akan menggunakanmu. Mereka sudah mengancam akan mengambilmu di depan mata Dira. Kami hanya punya waktu kurang dari 24 jam. Aku menyarankan Dira untuk meninggalkanmu di panti asuhan yang jauh dari pusat kota. Kami melakukannya di pasar, meninggalkanmu di sana sebagai bayi yang hilang, dengan harapan mereka akan mengira kau sudah diculik oleh pihak lain. Rahasia berlapis-lapisan B, Dira, ibumu, sengaja menyerahkanmu untuk melindungimu, ujar Ratna, suaranya pecah. Dia melakukannya untuk memberimu kesempatan hidup yang aman, bebas dari bayangan kriminal ayahmu. Kalung itu, buku harian itu, adalah jejak yang ia tinggalkan, berharap suatu hari, setelah ancaman itu hilang, kau akan menemukannya. Selama ini, Dira selalu tahu di panti asuhan mana kau berada. Dia memantaumu dari jauh. Dira, yang selama ini diam, kini mengangkat wajahnya yang basah. Maafkan ibu, Nak. Setiap malam ibu hidup dengan rasa bersalah yang menghancurkan. Tapi ibu tidak bisa membiarkan kau tumbuh di tengah bahaya. Arman merasa dunianya runtuh. Dia bukan pahlawan yang menemukan ibunya. Dia adalah bagian dari skenario yang kejam. Pengorbanan itu terasa lebih menyakitkan daripada penolakan. Tiba-tiba, ponsel Ratna berdering. Itu adalah nomor asing. Ratna ragu-ragu mengangkatnya. Wajahnya langsung tegang. Halo? Ya, saya Ratna. Siapa ini? Hening sejenak. Mata Ratna membelalak. Ia menatap Arman dengan ekspresi panik. Apa? Mengapa Anda menanyakan keberadaan anak Hutama? Kami tidak tahu. Siapa? Sambungan terputus. Ratna menjatuhkan ponselnya, tangannya gemetar. Arman, mereka tahu. Mereka bertanya tentang
anak bankir itu. Ancaman itu belum hilang, Nak. Mereka masih mencari warisan terakhir Hutama. Kebenaran yang terungkap kini membawa konsekuensi nyata, bahaya. Arman, yang baru saja menemukan ibu kandungnya, langsung dihadapkan pada dilema moral terbesarnya. Logika profesionalnya berteriak untuk menjauh, untuk membiarkan Arman Dewantara, sang dokter, tetap aman, dan membiarkan Arman Hutama, si anak bankir, tetap terkubur. Namun, naluri seorang anak yang telah lama merindukan ibunya menolak. Ia menatap Dira, yang kini wajahnya kembali pucat karena ketakutan. Nak, sekarang kau tahu. Pergilah, pinta Dira, suaranya lirih. Ibu tidak bisa membiarkan kau terlibat. Ibu sudah berdamai dengan takdir ibu. Tapi kau harus hidup. Janji ibu pada diri sendiri saat meninggalkanmu dulu harus terpenuhi, kau harus aman. Ratna mengangguk setuju, matanya memohon. Kami melakukan semua ini demi keselamatanmu, Arman. Sekarang kau adalah seorang dokter yang sukses. Jangan hancurkan itu. Arman menarik napas panjang. Kemarahan karena ditinggalkan kini berubah menjadi pemahaman yang menyakitkan. Ia menelan pengkhianatan itu, mencernanya sebagai bentuk cinta yang paling ekstrim dan kontroversial, cinta yang memilih perpisahan. Arman duduk di sisi ranjam, meraih tangan Dira, dan menggenggamnya erat. Bu, saya adalah Dokter Arman Dewantara. Bukan anak bankir yang Anda tinggalkan. Dan sebagai seorang dokter, saya tidak akan meninggalkan pasien saya. Ia menatap Dira lurus-lurus. Dan sebagai anak, saya tidak akan meninggalkan ibu saya. Saya telah hidup dalam kekosongan selama puluhan tahun. Kekosongan itu kini terisi, bahkan jika itu berarti hidup di bawah bayangan bahaya. Pengorbanan Anda adalah kebenaran yang harus saya terima, bukan untuk saya balas, tapi untuk saya lindungi. Ia melanjutkan, suaranya tegas, jika mereka mencari saya, biarkan mereka mencari. Tapi mereka tidak akan menemukan saya sendirian. Kita akan menghadapi ini bersama. Ibu telah berjuang puluhan tahun sendirian, dan itu berakhir hari ini. Dira menangis, namun kini air matanya adalah air mata kelegaan. Ia memeluk Arman, pelukan yang dulu ditahan oleh ketakutan dan rasa bersalah, kini dilepaskan dengan kehangatan. Terima kasih, Nak, bisiknya. Ratna, yang menyaksikan momen itu, tersenyum haru. Inilah keindahan takdir. Dua hati yang terpisah oleh pengorbanan, kini disatukan kembali oleh keberanian. Arman menatap buku harian Dira yang terbuka. Ia mengambil pulpen dan menulis di halaman kosong, tepat di sebelah sobekan yang dulu membuatnya marah. Hari ini, saya menerima masa lalu saya. Dan saya memilih masa depan, apapun risikonya. Malam itu, Arman tidak lagi merasa kosong. Ia tidak hanya menemukan ibunya, tetapi ia juga menemukan identitas sejati yang jauh lebih kompleks dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Ikatan mereka kini lebih dari darah. Ia terikat oleh rahasia, pengorbanan, dan bahaya yang baru. Kisah Dr. Arman dan Ibu Dira menyadarkan kita bahwa cinta sejati seorang ibu terkadang mengambil bentuk yang paling menyakitkan, sebuah pengorbanan kontroversial yang memilih perpisahan demi keselamatan. Di penghujung narasi ini, Arman memilih untuk menerima ibunya dan menghadapi ancaman berbahaya itu bersama-sama, menyatukan kembali keluarga yang dulu terpisah oleh ketakutan. Mereka berdua tidak hanya menemukan kembali ikatan darah, tetapi juga kekuatan untuk menantang masa lalu yang gelap.